Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi teman-teman. Kepada yang terhormat Ibu Indah Suci Lestari Nasution. Sebelum masuk ke materi, saya dan dua rekan saya ingin perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Abdillah Rayagung dengan NIM 2025-08011181. Nama saya Bagus Dio Prasetyo dengan NIM 2025-080192. Nama saya adalah Rondo Sabi dengan NIM 2025-080111. Langsung saja materi kita hari ini, yaitu penggunaan software matematika. Nah, table of content yang pertama itu ada turunan fungsi aljabar, yang kedua aplikasi turunan, yang ketiga integral, yang keempat integral bentuk, yang kelima integral fungsi rasional, yang keenam aplikasi integral, dan yang terakhir yaitu penggunaan software matematika. Nah, ini turunan fungsi aljabar ya teman-teman. Jadi konsep dasar atau definisi. Turunan mengukur tingkat perubahan suatu fungsi terhadap variabel inputnya. Secara geometri, turunan adalah kemiringan garis singgung berupa pada suatu titik. Nah, notasinya f akses pada x sama dengan dy per dx. Nah, di sini tuh ada aturan-aturan dasar yang harus teman-teman hafalin ya. Jadi ada 6 poin aturan serta rumusnya. Yang pertama ada aturan pangkat d per dx pada x pangkat n sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1. Yang kedua ada aturan konstanta d per dx dari konstanta c sama dengan 0. Yang ketiga aturan penjumlahan f penjumlahan atau pengurangan g sama dengan f penjumlahan tambah atau kurang g. Nah, yang keempat ada perkalian, ada aturan perkalian. Turunan f dikali g sama dengan turunan f dikali g ditambah f dikali turunan g. Nah, yang kelima ada pembagian. Jadi perkalian sama pembagian itu rumusnya beda ya teman-teman. Nggak sama kayak penjumlahan sama pengurangan gitu. Turunan dari f per g sama dengan turunan f dikali g dikurangi f dikali turunan g kemudian dibagi g kuadrat. Nah, yang terakhir ada aturan rantai. Turunan dari f terhadap g dari x sama dengan turunan fungsi luar pada gx dikali turunan fungsi dalam gx. Nah, ini untuk contoh soalnya ya. Jadi kita langsung aja ke contoh soal nomor 1. Yaitu ada seorang pebisnis memodelkan pendapatan tahunan dengan fungsi. Reminder dulu, X itu jumlah produk yang dijual dan kita disuruh nentuin R aksen pada X dan R aksen pada 3-nya. Kita langsung masuk ke soal yang udah ada aja dulu teman-teman. R pada X sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 4 ditambah 14 ditambah 8. Nah, yang tadi R itu pendapatan dan X nya jumlah produk yang dijual ya. Jadi kita turunkan fungsinya dulu. 2x pangkat 3 diturunkan fungsi menjadi 6x kuadrat. Kenapa begitu? Karena 2 dikali 3 6. Selanjutnya ada 5x kuadrat diturunkan fungsi min 10x karena 5 kali 2 jadi min 10x. Ada 4x kita turunkan fungsi menjadi 4. Nah, yang 8 tuh jadi 0. Kenapa? Karena dia 8 doang, angkanya tetap. Lanjut pembahasannya. Karena ini udah dapet ya semua angka-angkanya, langsung aja kita masukin lagi. R aksen pada X sama dengan N 6x kuadrat dikurang min 10x tambah
yang diminta tadi hitung R aksen pada 3, jadi nilai X nya kita ubah menjadi angka 3 ya teman-teman. R aksen 3 sama dengan 6 kali 3 kuadrat kurang 10 dikali 3 tambah 4. Nah 3 kuadrat ini tuh 3 kali 3 berapa? 3 kali 6 9 kali 6 ya 54 kurang 10 kali 3 20 tambah 4. Jadi 54 dikurang 20 28 tambah 4 teman-teman hasilnya 28. Itu untuk jawaban nomor 1. Ada yang mau difoto? Foto aja dulu apa? Lanjut ya. Kita bahas contoh soal nomor 2, yaitu soalnya seorang insinyur merancang jembatan dengan fungsi ketinggian AX sama dengan X kuadrat kurang 3X ditambah 5 meter. Jadi kita di sini pakai meter ya. Nah untuk X itu jarak dari ujung jembatan, kita harus tentuin H aksen pada X dan hitung aksen 2 nya. Karena nggak beda jauh sama contoh soal nomor 1. Langsung tulis yang udah ada aja di soalnya. Nah di sini kita kayak nomor 1 lagi turunkan fungsinya kuadrat itu berfungsi jadi 3x turunkan fungsi min 3x turunkan fungsi menjadi 3. Nah untuk 5 nya tuh yang tadi dia jadi 0 karena dia angkanya tetap ya teman-teman. Lanjut. Aksen sama dengan masukin udah kita sebutkan fungsi X juga yang kita harus distribusikan. Untuk nilai X nya diubah menjadi 2 ya teman-teman. Aja H aksen 2 sama dengan 2 dikali 2 kurang 3. 2 kali 2 kurang 3 1. Nah, jadi ini untuk coba. Masih foto dulu? Iya, Pak. Selanjutnya ada aplikasi turunan. Itu ada 3 aplikasi turunan, 3 aplikasi utama turunan yang harus teman-teman mungkin pelajari. Yang pertama ada nilai ekstrim atau maksimum dan minimum. Nah, titik ekstrim terjadi pada saat f aksen pada x sama dengan 0. Jika f aksen 2 pada x lebih besar dari 0,
yaitu nilainya berarti minimum lokal. Nah, yang selanjutnya ada F aksen 2 pada X lebih kecil daripada 0. Artinya jika perusahaan ingin mengetahui jumlah produk ada keuntungan yang paling besar seperti ini. Yang kedua ada kecepatan dan percepatan. Posisi S pada T. Nah, untuk S ini artinya posisi ya teman-teman, T itu waktu. Kecepatan V pada T sama dengan S aksen pada T. Kalau percepatan A pada T sama dengan S aksen 2 pada T sama dengan F aksen pada T. Yang terakhir ada analisis bisnis atau marginal. Pendapatan marginal sama dengan R aksen pada X. Artinya jika penambahan pendapatan penambahan pendapatan jika jumlah produk tuh bertambah 1. Nah, ini nih pendapatan marginal artinya. Yang kedua ada biaya marginal sama dengan C aksen pada X. Artinya tambahan biaya untuk membuat satu produk lagi. Nah, untuk yang terakhir keuntungan marginal sama dengan P aksen pada X. Artinya tambahan keuntungan jika produksi ditambah. Itu arti yang keuntungan marginal terakhir. Kita langsung ke contoh soalnya aja teman-teman. Nomor satu yaitu pertumbuhan bakteri. Jadi populasi bakteri dimodelkan dengan fungsi P pada T sama dengan 1000 dikali E pangkat 0,05 T. Nah, untuk T-nya ini arti yang kayak tadi teman-teman. Jadi T itu dalam jam. Kita pakainya di sini soalnya dalam jam. Nah, kita disuruh menghitung P aksen pada T dan menginterpretasikan P aksen pada 2. Langsung aja ke penyelesaiannya. Dikali 0,05 berapa? 50. Cara gampang, ya betul. Cara gampang sebenarnya kita majuin aja dua angka 2 0 yang belakangnya jadi 50 dikali 50 dikali E pangkat 0, kan itu dapat ya 50 langsung jadi 50 kali F pangkat 0, 0,05. Ini udah dapat teman-teman. Langsung aja nilai T-nya kita ubah menjadi 2 ya. Jadi P aksen kita turunin angka ini yang tadi udah kita dapat, yang udah kita hitung 50 dikali 50 dikali. Nah, karena ini nilai T-nya diubah menjadi 2, berarti 0,05 dikali 2 berapa? 0,1. Kita masukin kali X pangkat 0,1 50 dikali ini cari E-nya dulu ya teman-teman. Jadi untuk E ini nama artinya tuh Euler. Nah, dia tuh punya nilai sekitar 2718. Berarti 2718 pangkat 0,1 itu hasilnya 1105.
55 itu bukan jumlah seluruh bakteri ya teman-teman. Jadi ini apa pertumbuhan sekitar 55 ekor jam bakteri ini pertumbuhan. Ini bukan jumlah seluruhnya. Ini ada yang mau foto? Udah? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2, yaitu P aksen pada C sama dengan yang soal nomor 2 itu graf partikel. Jadi posisi partikel S pada T sama dengan 2T pangkat 3 min 6T pangkat 2 ditambah 4T ditambah 1 meter. Ini soalnya kita pakai meter ya. Kita disuruh hitung percepatan pada T dengan 9 sama dengan 3 detik. Jadi kita lanjut aja ke pengerjaannya. Kita ulangi. Kita nulis soalnya dulu ya teman-teman. 2T pangkat 3 pertanyaannya kan percepatan saat 3 detik ya. Kita cari dulu turunan pertamanya. Ini kita cari dulu turunannya kayak tadi 2T pangkat 3 diturunkan menjadi 6T kuadrat karena 2 dikali 3 sama dengan 6 ya hasilnya. Untuk 6T kuadrat turunkan fungsi menjadi 12. 4T diturunkan fungsi menjadi 4. Nah kalau yang angka 1 ini karena nilai tetap dia jadi 0, jadi nggak usah kita masukin. Nah kita turunkan lagi X aksen 2 sama dengan 6T kuadrat 6 dikali 2 12. Kita turunkan fungsi lagi nih ya, yang ini kurang 12 karena ini 4 juga nilai tetap jadi 0, jadi kita makanya 12 kurang 12. Nah kita substitusikan. Nah untuk nilai T nya diubah menjadi angka 3. Kita kan disuruh di 3 detik. Jadi S aksen 2 pada detik 3 sama dengan ini kan T nya tadi diubah nilainya jadi 3 ya. Jadi 12 kali 3 12 dikali 3 berapa? 36 kurang 12 jadi hasilnya 24 meter. Nah jadi artinya pada detik ketiga partikel mengalami percepatan 24 meter. Mau difoto dulu. Nah jadi bisa saya terangkan untuk teman-teman semuanya. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Bagas. Masih saya akan menjelaskan integral. Integral satu, contoh soal 1, yaitu di sini kita akan menghitung integral 2x
plus 3 dx, yaitu penyelesaiannya di sini dx integral 2x dx plus integral 3 dx sama dengan x kuadrat plus 3x plus c. Soal kedua, jadi kita menghitung integral 3x kuadrat min 4x plus 5 dx. Penyelesaiannya yaitu sama dengan 3x pangkat 3 per 3 dikurang 4x kuadrat per 2 plus 5x plus c sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat plus 5x plus c. Ya, di sini integral tentu, konsep dan formula. Definisi integral tentu memberikan nilai pasti atau bilangan dari luas area di bawah kurva fungsi dalam batas tertentu. Formula utama teorema fundamental kalkulus, integral bawah dan integral atas fx dx sama dengan, jadi itu f itu fungsi ya teman-teman, fungsi bawah dikurang fungsi atas, di mana fungsi x adalah anti turunan dari fungsi x. Langkah penyelesaiannya yaitu satu, cari anti turunan fungsi x dari fx. Kedua, substitusi batas atas fungsi b. Tiga, substitusi batas bawah yaitu fungsi a. Keempat, yaitu hitung fungsi bawah dikurang fungsi atas. Di sini ada sifat-sifat integral tertentu yaitu integral atas fx dx sama dengan 0. Yang kedua, integral bawah integral atas fx dx sama dengan min integral atas bawah fx dx. Yang ketiga, integral bawah atas dikali fx dx sama dengan dikali integral bawah atas fx dx. Ya, di sini ada contoh soalnya. Di sini kita akan mencari total biomasa dari jarak 0 hingga 10 meter. Ya, pertama-tama kita nulis ini integral kita 3x kuadrat plus 4x dx. Ya, di sini kita masukkan rumusan tadi yaitu fungsi a dikurang fungsi b. Dan teman-teman yang belum tahu, dx ini adalah turunan ya. Dan setelah itu kita cari rumus yaitu kita menggunakan rumus ax pangkat n sama dengan n dikali ax min n min 1 dan 1x pangkat 3 dan sama dengan itu 3x kuadrat. Jadi kita sini nulisnya fx x pangkat 3. Dari sini kenapa 2x kuadrat? Karena 2x kuadrat sama dengan 4x. Itu menghasilkan plus 2x pangkat 2. Ya, di sini selanjutnya saya masuk ke atas 10. Nanti ini masukin 1000 plus 200. Ya, sini sama dengan 1200
Itu untuk X sama dengan 10, totalnya 1200. Ketika yang bawah itu F sama dengan 0. Lalu balik ke persamaan awal bahwa fungsi atas dikurang fungsi bawah, yaitu kita masukkan saja hasil langsung. Jadi karena 1200 dikurang 0 itu jadinya 1200 ya. Jadi total biomasa dari jarak 0 hingga 10 adalah 1200. Ya. Jika ada yang mau foto aja. Atau enggak? Oh ya, mari Mas. Keduanya adalah polinom. 3 metode utama. Metode 1 pembagian polinom digunakan jika derajat Px lebih besar dari derajat Qx. Contoh integral x kuadrat plus 1 per x plus 1 dx, bagi dulu baru diintegralkan. Metode kedua, substitusi sederhana, digunakan jika penyebut berbentuk linear atau mudah. Contoh integral 1 per 2x plus 3 dx sama dengan 1 per 2 ln 2x plus 3 plus c. Metode ketiga, substitusi trigonometri, digunakan jika penyebut mengandung bentuk a kuadrat plus x kuadrat. Contoh integral 1 per 1x kuadrat dx sama dengan artan x plus c. Jadi di sini ada aplikasi integral itu memiliki 4 aplikasi utama dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu luas daerah di bawah kurva. Luas sama dengan integral bawah, batas bawah dan batas atas fx dx berlaku jika fx lebih besar dari 0 pada a atau b. Kedua, luas daerah di antara dua kurva. Luas sama dengan integral batas bawah dan batas atas fx dikurang gx dx. Fx sama dengan kurva atas, gx sama dengan kurva bawah. 3, yaitu ada jarak tempuh jika v t sama dengan fungsi kecepatan jarak dengan integral t, dan untuk teman-teman t itu trigonometri vt dt. Keempat, yaitu pekerjaan oleh gaya variabel fisika. W sama dengan integral bawah dan integral bawah atas fx dx, di mana fx sama dengan fungsi gaya. Di sini masuk ke soal kedua, di mana kita mencari kedalaman dari permukaan tanah. Jadi sama seperti nomor 1, kita masukin rumus. Ini kita integral. Di sini atasnya masuk 8. 2x dx. Jadi ini pemudahannya di mana cara penyelesaiannya nomor 1, dan langsung saja kita masukkan fx sama dengan 500x kurang x kuadrat f 8 ini 8 karena batas atas itu 8 ya. Jadi kan
Ini 4.000 karena 500 dikali 8 itu 4.000, dan selanjutnya ini 64 karena 8 kali 8, dan hasilnya 3.936. Dan yang bawah itu sama dengan 0. Dengan 0. Jadi hasil akhirnya itu di 3.936. Ya, ini nomor 2 ya. Kata enggak? Ya, di sini ada software matematika. Penggunaan software matematika, mengapa perlu software? Software matematika membantu, yaitu yang pertama mempercepat perhitungan yang kompleks, kedua memvisualisasikan grafik fungsi, ketiga memverifikasi jawaban manual, keempat yaitu menganalisis data secara efisien. Pilihan software populer yaitu ada 3, yaitu Python plus SymPy. Unggulannya yaitu gratis, open source, dan simbolik. Tipenya yaitu pemrograman. Yang kedua Python plus SymPy, yaitu unggulannya numerik, cepat, fleksibel, dan tipenya itu pemrograman. Yang ketiga adalah MATLAB. Unggulannya itu standar industri dan teknik, tipenya komersial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abdillah. Oke, ini ada salah satu software matematika, namanya adalah GeoGebra. GeoGebra adalah software matematika yang dinamis ya, yang sehingga pengguna dapat melihat bagaimana cara persamaan dan grafik secara langsung. Nah, di sini ada tampilan awalnya ya. Langkah pertamanya penggunaan GeoGebra adalah setelah GeoGebra, websitenya itu geogebra.org atau web desktop. Yang kedua, pilih menu grafik kalkulator atau CMS atau Computer Algebra System. Dan yang ketiga adalah ketik fungsi di kolom input fx sama dengan 2x maka 3 dikali 5x maka 2 plus 4x plus 8. Nah, untuk turunannya ketik f zx atau ada menu derivatif f dengan simbol f di kolom input. Untuk integralnya ketik integral f 0 menjadi 5 untuk integral dulunya. Grafik otomatis ya seperti yang teman-teman kalian kan di sini. Nah, di sini ada soalnya. Jadi langsung dibaca aja. Nanti ini disubstitusikan menjadi R aksen X sama dengan X maka kurang 10X plus 4. Saya potong dulu.
sama dengan 3x kuadrat tambah 4x. Diintegralkan 0 sampai 10 yang hasilnya adalah 1200 kilogram menit per second. Nah, cara cari ininya formulanya ya masuk itu ya, pakai itu. Kemudian ada 3x kuadrat menjadi x 3 sama 3x sedangkan 4x jadi 2x kuadrat ya. Sudah disederhanakan 4x menjadi 2x kuadrat. Nah, hasil-hasilnya adalah fx sama dengan x tambah 2x kuadrat. Atas bawahnya itu adalah f batas atas ya. Batas bawahnya adalah f 0 dengan 0 nggak ada hasil. Lalu kurangin, masukin ke 1200 tadi. 1200 Kurang 0 hasilnya 0 ya. 1200. Oke, ada bisa dipotong? Oke. Nah, sekarang ada software keduanya yang saya jelaskan. Ada MATLAB, ya. MATLAB salah satu software matematika juga yang lebih ini ya, lebih banyak digunakan di perguruan tinggi biasanya ya. Pendidikan teknik maupun industri, karena kemampuan komputasinya yang numerik dan simbolik yang kuat banget. Nah, langkah-langkah penggunaan MATLAB jelas sebagai berikut. Buka MATLAB, gunakan command window untuk perintah depannya. Definisikan variabel simbolik sim x. Selanjutnya definisikan fungsi f sama dengan 2x kubik ya, dikali 5 x pangkat 2 tambah x plus 8. Nah, selanjutnya adalah hitung turunan df. Df itu div ya teman-teman. Divnya itu ada di situ dijelaskan fx f dan x. Outputnya div tadi adalah 6x pangkat 2 dikali 10 x tambah 4. Nah, evaluasinya
disubstitusikan div tadi X dan juga menjadi 28. Lalu kita tinggal bentuknya ya X 0 dan 5. Nah di sini ada F plotnya, plot grafiknya. F plotnya F minima dan 5. Lalu ada F plot divnya juga. Nah sini ada soalnya juga. Langsung saya jelaskan ya. Salah satunya untuk fungsi pendapatan. Oke. 2x tahu ya. Diketahui. Diketahui Rx sama dengan 2x pangkat 2. Kali 5x pangkat 2 ditambah 4x plus 8. Nah, ini berapanya 8 liter. Nah, kita penyelesaiannya adalah pakai fundamental. Itu ada si x ya. If ya, if yang tadi ya. If-nya itu adalah Rx R dan X yang hasilnya adalah 6x kuadrat dikurang 10x plus 4. Lalu substitusikan dr x dan 3. Nah, artinya x ini nanti diganti di 3. Masalah 28. Ya. Ini potong. Nah, soal keduanya di sini ada integral jarak tempuh diketahui T sama dengan 8 T minus 4. Nah, yang ditanya jaraknya di sini ya, jaraknya berapa? Nah, MATLAB menghitungnya sebagai integral atas 5 8T minus 4 yang hasilnya adalah kurang lebih 80 meter. Artinya selama 5 detik ya, 5 detik ini benda telah berpindah sejauh 80 meter dari titik awal ya. Oke,
bukan software matematika sih sebenarnya, tapi dia dapat digunain untuk pendekatan tentang dan integral juga sih. Karena Excel bisa membentuk banyak angka dalam tabel. Kalau grafiknya kayak gitu. Maka penggunaan Excel adalah buat tabel, kolom X, fx, dan f-aksen X. Pendekatan. Selanjutnya isi nilai X di kolom A itu sama dengan A3 nya adalah 0,5, A4 nya 1 hingga X adalah 10. Itu fx di kolom B sama dengan 2 dikali A2 kubik dikali 5x A2 pangkat 2 plus 4 dikali A2 plus 8. Pendekatan tuh kan di kolom C, selisih marginnya adalah B3 dan B2 atau A3 dan A2. Beda juga ada namanya ya, finite difference. Beda juga A3. Untuk integralnya gunakan rumus trapesium. Ada rumusnya ya, kalau biasanya sum C2 C21 dikali 0,5. Dan selanjutnya buat grafik kiri data insert chart dan yang terakhir run atau scatter, line atau scatter. Gunakan fungsi sum average trend untuk analisis data. Dan yang terakhir tambahkan trend line di grafik utama untuk melihat pola fungsi. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Namanya final. Kita tahu. X sama dengan 2x kubik dikurang 5x kuadrat ditambah 4x plus 8. Nah, kurang lebih untuk tabelnya bentuknya kayak ini. Ini formula. A, B, dan C ya. Isinya nilai A, nilai X 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. B isinya adalah RX. C-nya isinya adalah f-aksen X pendekatan. Formulanya biasanya di manual ya, cuman kalau buat cara tepatnya ada H2 plus 1. Nah, ini formulanya yang B dengan 2x A2 kubik dikurang 4x A2 tambah 8. Nah, formula yang C adalah B3 dikurang B2 angka A3 kurang A2. Nah, hasilnya X-nya adalah 1, X-nya
X-nya 10, sekarang sin X-nya 2,5. Nah, interpretasinya adalah naik lambat ya. Nah, X2, Rx-nya adalah 16, sekarang sin X-nya 10. Interpretasinya adalah percepatan naik. Naik ke atas. X3, Rx-nya 29, sekarang X-nya 28. Interpretasinya adalah berarti ke depan. Formulanya ini ya formulanya. Dua X A2 kubik kurang 5X A2 kuadrat ditambah 4X A2 tambah 8 dan B3 kurang B2 atau tadi ya A3 dan A2. Bisa dipotong. Oke. Nah, sekarang masuk ke soal 2 nya ya. Estimasi integral. Ya. Ketahui Vt sama dengan 8T minus 4. Satuannya adalah kecepatan ya. Maka menit per detik. Nah, formulanya di Excel tadi ya, kalau ada isi A, B, C. Isi A-nya adalah T atau waktu, time ya. B-nya adalah V sama dengan 8X A2 dikurang 4. Isi C adalah ruas trapesium antara dua titik. B-nya 0,5 X B2 plus B3. Dan A3 Nah, konsep aturan trapesium ini kurang lebih ada luas sama dengan setengah X ke 1 tambah ini 2 kalian
hasil datanya lebih kolom T titik dan loss KPSU. P-nya adalah 0,5. Titiknya 0, 2, minus 4, satunya 4, 5, titiknya juga 6. Nah, loss KPSU-nya untuk yang 0 tidak ada ya. Nah, yang satunya 0 yang 5-nya adalah 80 meter. Sudah total ya. Kurang lebih formulanya itu adalah 0,5 dibuat tambah B3 tadi A3 dikurang A2 nah jumlah semuanya kurang lebih kan tadi 80 pada totalnya. Nah itu tuh hasilnya kurang lebih sama kayak integral situ. Angkat saya nanti. Nah itu jadi semua yang tadi udah saya dan dua rekan saya berikan materinya pada teman-teman. Kita sekarang ada di ringkasan dan kesimpulan. Nah poin-poin kunci yang harus dikuasai: turunan, mengukur tingkat perubahan, gunakan aturan pangkat, perkalian dan rantai. Yang kedua, aplikasi turunan, nilai ekstrim F absen sama dengan 0, kecepatan yaitu S absen, percepatan S absen 2, selanjutnya margin bisnis. Nah yang ketiga ada integral tak tentu, yaitu arti turunan ditambah konstantase adalah bagian dari diferensiasi. Selanjutnya integral tentu, integral dari fungsi fx terhadap x dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan f dari b dikurangi f dari a, itu menghasilkan nilai numerik. Selanjutnya ada integral fungsi rasional, identifikasi mode, pembagian polinom, substitusi atau trigonometri. Selanjutnya ada aplikasi integral, luas area, jarak tempuh, biomasa, energi kinetik, dan curah hujan. Nah untuk yang terakhir itu ada software Python atau SMP gratis dan powerful untuk verifikasi dan visualisasi. Nah kita masuk ke sesi pertanyaan. Kita ngasih dua sesi nih, dua sesi buat dua orang untuk teman-teman bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Dua orang. Perkenalkan, nama saya Riki Wijaya, NIM 2025 0801 014. Ingin bertanya, kapan sih penggunaan software matematika ini kurang efektif dibandingkan perhitungan secara manual? Terima kasih. Pertanyaan dua. Perkenalkan, nama saya Faraudian, NIM 2025 0801 012. Di sini saya ingin bertanya, apakah software matematika ini bisa memvisualisasikan integral tentu? Iya. Nah untuk pertanyaan kami tampung dulu ya untuk berunding, nanti akan ada jawabannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Riki Wijaya, yaitu kapan penggunaan software MTK kurang efektif dibanding perhitungan manual. Jadi software matematika sangat bermanfaat untuk perhitungan yang rumit, berulang atau melibatkan data jumlah besar. Namun untuk soal sederhana, pembelajaran konsep, ujian dan situasi dengan keterbatasan perangkat, perhitungan manual lebih efektif karena lebih cepat, membantu pemahaman dan tidak bergantung pada teknologi.
Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Valdian. Apakah software matematika bisa memvisualisasikan integral tertentu? Iya, software matematika dapat memvisualisasikan integral tertentu dengan sangat baik. Visualisasi ini membantu mahasiswa memahami bahwa integral tentu bukan hanya hasil perhitungan aja, tapi juga representasi luas daerah di bawah kurva, sehingga konsep menjadi lebih mudah dipahami dibanding hanya melihat langkah-langkah manual aja. Nah, kita udah melewati sesi pertanyaan tadi. Sekarang memberi kritik dan saran kepada teman-teman 2 orang. Mandi dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madi Ali dengan NIM 2025 08 01 204. Saya ingin ngasih kritik dan saran untuk penjelasan dengan materi terakhir yang villa yang Excel. Nah, itu untuk villa kan tadi dia menjelaskan Excel yang di depan itu. Tolong untuk mengajak audiens untuk belajar menjelaskan gitu loh, kagak tidak fokus sendiri gitu loh. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratu Karna Hendrawan dengan NIM 2025 08 01 099 dari kelompok 8. Di sini saya mau ngasih kritik dan saran, terutama untuk Bagas dan Avila ya. Kalau Panci udah bisa menyampaikan dengan baik materinya. Terus Bagas itu tadi yang bagian integral dia terlalu cepat dalam menjelaskan dan kurang lengkap gitu rumusnya. Dan untuk Avila kan di sini kamu bagian software ya. Itu harusnya bisa dipraktekkan secara langsung mungkin dalam penggunaan softwarenya, dan bagian Excel juga biar kamu nggak kebanyakan nulis di depan situ ya. Dan kan kalian ini temanya software ya, software matematika. Mungkin kalian bisa PPT itu isinya lebih fokus ke softwarenya aja, nggak ke materi yang lain gitu. Itu aja sih. Dan saran itu bagi saya dan 2 rekan saya sangat bermanfaat lah buat untuk kedepannya, buat jadi lebih baik. Terakhir itu ada tanggapan untuk 1 orang. Ya boleh, Sisko. Perkenalkan, nama saya Francisco Efraim dengan NIM 2025 08 01 249. Nah, saya ingin memberi tanggapan pada kelompok 13 untuk penjelasan dan pemateriannya sih sudah cukup bagus, dan dilihat dari masing-masing tim itu sudah saling mengerti lah setiap materi yang dipegang. Cuman menurutku sama seperti beberapa tadi kritik dan saran yang disampaikan, mungkin terlalu terfokus ya, terlalu terpaku, jadi kurangnya improvisasi sendiri dan membuat audiens jadi sedikit tidak fokus gitu untuk melihat materi. Dan setelah saya lihat tadi kan saya nyatet juga ya, setelah saya lihat ada beberapa slide yang mungkin salah pengetikan ya. Nah, mungkin itu bisa diperbaiki karena ini kan konsepnya matematika, jadi salah simbol atau notasi saja itu hasilnya atau maknanya bisa beda gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah memperhatikan kita selama di depan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dari kelompok kami. Wassalamualaikum